Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Isa Ansori. Kode sahamnya BEL, nama perusahaannya yaitu PT Trisula Tekstil Industri Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya BEL. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp258 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp57 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, karena di sini terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi. Dari harga 50-an menuju ke harga hampir 200 lebih ya. Seperti itu. Hampir mencapai harga tertinggi yang dicapai yaitu 258. Ini kalau besok naik maka harga sahamnya akan melampaui harga tertingginya, all time high ya. Mencapai puncak baru, tertinggi baru seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya supaya kita tahu di sini investor besarnya ngapain? Mereka akumulasi kah? Distribusi kah? Atau hanya sekedar markup seperti itu? Oke, kita cek dulu. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya ini kita okekan dulu. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BEL. Kemudian tanggalnya kita ganti dari 01 kemudian 04 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Trisula Tekstil Industri Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 11 Mei itu investor besarnya melakukan aksi markup atau small akumulasi. Jadi di sini mereka membeli, tetapi pembelian mereka sangat sedikit. Jadi ini sebenarnya aksinya mereka markup atau small akumulasi seperti itu. Jadi pembeliannya mereka sedikit di sini. Nah, kapan mereka akumulasi? Mungkin di sebelum-sebelumnya mereka sudah akumulasi seperti itu. Bisa jadi di fase penurunan ini mereka akumulasi. Atau mereka punya barang yang sudah cukup banyak di sini sehingga mereka tidak perlu akumulasi seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya untuk rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Trisula Tekstil Industri ini 99,2% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99,2% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar. Jadi wajar ketika markup ini mereka tidak perlu akumulasi seperti itu. Karena kepemilikan mereka sebesar 84,4%. Ini porsi kepemilikan yang sangat besar dan retailnya juga di sini sangat kecil. Yang dimana kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 1,7%.
Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail. Nah, kalau keadaannya seperti ini, jadi wajar mereka tidak perlu akumulasi di sini untuk markup harga. Di sini pun mereka tidak akumulasi seperti itu, karena barangnya di mereka semua, seperti itu. Semi retail pun punya sedikit, dan umumnya bisa jadi semi retail itu adalah teman-temannya mereka. Jadi untuk markup harga ini sangat mudah sekali, seperti itu. Mereka borong kanan, beli barang sedikit, harganya naik tinggi. Nah, ini masih berpotensi harga sahamnya naik karena mereka masih akumulasi di sini. Seperti itu. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Sampai kalau mereka muncul tanda-tanda distribusi, barulah kita menjual. Kalau yang punya barang ya. Kalau yang nggak punya barang, ya tergantung Anda berani beli atau enggak, seperti itu. Tapi ini harganya sudah sangat tinggi, sebaiknya gunakan 25% dari modal lah kalau memang ingin membeli, seperti itu. Jadi ketika harga sahamnya jatuh, kita bisa beli kembali, average kembali, setelah harganya diangkat sedikit baru kita keluar, seperti itu. Itu strategi yang mudah untuk retail-retail ya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Isa Ansori. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.